Shalom sahabat Golden Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang kita akan lihat videonya berikut ini. Kemudian ketika itu saya tulis buku ini, Yesus yang disalib. Yang memberi kata pengantar ini dosen Universitas Islam Agama Islam IAIN dulu, sekarang UIN Sunan Kalijaga, sahabat kami Pak Kumaidi Romas. Ini terbit tahun 2003. Kenapa tiba-tiba saya bawa ini? Saya baru nemu di gudang tadi pagi. Loh, ini kok enak buku kuis dikrikiti tikus begini. Ini di gudang, saya mendapatkan pesan, terbitkan lagi buku itu eman-emannya, punya nilai sejarah. Ini nanti sebentar lagi saya terbitkan lagi. Ya, sudah ada banyak buku saya di belakang itu. Buku itu semua hasil dari pergumulan menghadapi, mengamati situasi. Termasuk bagi saya, iman itu tidak bisa dilepaskan dari sastra, budaya, seni. Tidak bisa dilepaskan dari situ. Karena apa? Di mana kita berakar, di tempat Tuhan izinkan kita hidup, ya kita harus memberkati sekeliling kita. Tapi kita juga diberkati dengan kearifan lokal yang ada pada kita. Nah, karena itu ini buku ini menarik sekali ya. Jadi saya ambil dari poin-poin yang sangat penting yang berbicara tentang siapa Yesus. Ternyata dalam buku ini Gibran, syairnya luar biasa. Kristus telah bangkit dari kematian, dikasih syair sendiri itu, dikasih ungkapan yang sangat indah tentang siapa Kristus itu. Misalnya, pandanglah Yesus orang Nazaret yang bersemayam di kalbu cahaya tertinggi, pandanglah gembala yang baik, betapa hewan-hewan ganas itu telah mencapik-capik tulang belulang domba-domba kurus dan lemah yang kau panggul sendiri di kedua pundakmu. Sesungguhnya rintihan perih orang-orang yang menderita dari sudut-sudut kegelapan tak didengar oleh orang-orang yang duduk di atas singgasana, dan ratapan orang-orang berduka tak didengar oleh para pengkhotbah di atas mimbar. Datanglah kembali oleh Yesus yang Maha Hidup. Lemparkanlah para penjual agama itu dari bait sucimu. Sungguh mereka telah menjadikan bait sucimu sebagai lorong-lorong berliku dengan ular besar menghadang, dan ular itu adalah tipuan belaka. Ini kritik pedasnya terhadap rezim keagamaan yang menindas rakyat dan para penjual, penjajah, pengasong agama. Bukankah ini relevan dengan kita sekarang? Kalau segala sesuatu dicap sebagai agama itu mesti laris manis untuk digoreng di medsos, ya kan? Ini sebetulnya kritik sosial yang disuarakan, minimum dia berbicara tentang lingkungannya sendiri dulu, ya. Kemudian dia mengatakan begini, sehingga Kristus disebut sebagai sang anak manusia itu bukan berarti manusia sembarangan, manusia biasa. Tapi artinya gelarnya sebagai Mesias yang akan datang, yang disebut sebagai sang anak manusia. Wa indama takalamallahu hakadha kanal masih kalimatuhu al-awal. Ya. Kemudian Allah berfirman, dan Kristuslah firman pertamanya. Nah ini. Kemudian terakhir dia mengatakan, jadilah dia firman pertama yang keluar dari Allah yang dinyatakan kepada dunia. Suara sang firman itu kini menjadi daging dan darah. Ini mengingatkan apa yang dicatat dalam kitab suci. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan al mastulillah hida iman. Iki Alkitab, itu Al-Qur'an. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan
3. Ini ada di buku saya ini loh. Karena orang Indonesia itu kalau bicara Arab ya pasti Islam. Padahal Gibran ini bukan Islam, dia orang Kristen. Sebaliknya, kalau itu Ibrani, Israel pasti Kristen. Padahal enggak juga. Contohnya, ada lagu-lagu rakyat di Israel itu. Hafa nagila hafa nagila hafa nagila niranina hafa niranina hafa niranina. Itu lagu rakyat. Tapi di sini kan jadi lagu gereja, ya enggak salah juga. Tapi orang enek Gusti lain yang kunur enek. Itu ditanya kepada saya, itu intinya apa Pak? Marilah kita bergembira. Kalau orang Indonesia sorak-sorak bergembira. Seperti itu. Ya toh? Tapi karena Ibrani dan orang Kristen bangga kalau Ngibrani. Ngibrani itu artinya jadi ke Ibrani-Ibranian. Kalau Arab ngarab. Ke Arab-Araban. Akibatnya apa? Pesan agama yang sesungguhnya, pesan iman yang sesungguhnya malah dilewati. Yang dijual simbolnya. Maka agama itu harus, iman itu harus beyond simbol. Harus di atas simbol kita berani itu. Karena apa? Contoh sekarang. Apa Arab itu mesti Islam? Pasti tidak. Tetapi bukan berarti setiap Arab itu sama, ya toh? Atau contoh misalnya ya. Boleh nggak orang Kristen mengucapkan insya Allah? Boleh. Tapi kalau Anda berdoa Al-Fatihah boleh nggak? Nggak boleh, karena itu formula Islam. Kata insya Allah itu ada di dalam Alkitab, tapi Alkitab bahasa Arab. Kalau tidak salah itu muncul 2 kali. Satu insya Allah, satunya lagi insya Arab, ya. Jadi satunya itu jikalau Tuhan menghendaki, ya, insya Arab, satunya insya Allah kalau Allah menghendaki. Misalnya disebutkan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 15. Ya, itu jika Allah menghendaki kami akan hidup berbuat ini dan berbuat itu. Jadi sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini, artinya bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Dalam teks bahasa Arab, ada yang menerjemahkan insya Arab, ada yang menerjemahkan insya Allah wa isna naf'alu hada audaka. Insya Allah, kalau Allah menghendaki, ya, wa isna, dan saya hidup, naf'alu, bisa berbuat, kita bisa berbuat hada au zaka, ini atau itu. Tapi kalau Anda bikin kata sendiri insya Yesus, ya dikuyu wong. Iya enggak? Lu mana ada bahasa Arab Yesus, ya kan? Bahasa Arab kan Yesua, jadi jangan sembarangan itu loh. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan bisa kita undang-undang penodaan agama. Karena pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1965 itu salah satu apa yang diklasifikasikan sebagai delik penodaan agama itu apa? Membuat kegiatan keagamaan yang menyerupai agama yang dianut di Indonesia. Ya. Dan menafsirkan agama yang dianut di Indonesia, di mana penafsiran dan perbuatan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dan banyak orang kena undang-undang itu. Nah makanya kita mesti melayani Tuhan itu militan ya militan, tapi jangan nabrak-nabrak undang-undang. Kita aman secara hukum, karena itu kalau ada pasal ya jangan dilanggar. Kemudian kedua, benar secara teologis. Yang pertama, benar secara teologis, kebenaran iman. Kedua, ramah secara budaya. Senyum itu berpahala, merengut diketaki wong gitu. Gitu. Wong kok menjengkelkan ratau guyu. Wong guyu ki sehat, saudara-saudara. Sering selih tertawa tapi udah terus-terusan. Ya kan? Ya. Berikan senyum, sering-sering bersenyum itu sehat itu. Jadi ramah secara budaya, aman secara hukum, ya. Bersaksi tanpa melukai.
Gitu loh. Saya itu kadang-kadang juga heran ya. Kenapa? Ini kan sekarang ini gejala yang namanya gejala yaitu murtad atau mu'alaf atau apa itu sekarang kok jadi tren gitu loh. Saya kadang-kadang lihat begini tuh, ini bukan Indonesia ini. Itu contoh misalnya 5 artis mu'alaf, yang ketiga mengerikan. Apa nih mengerikan? Bukan mengerikan apalah, pokoknya karena saking tidak senengnya baca makanya salah-salah saya baca. Ya, 5 artis murtad, yang ketiga menginspirasi. Yang gitu-gitu kan bukan orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu ya gitulah, yang ngono yang ngono ning aja ngono. Itu kan melukai orang lain kalau begitu. Ya, coba misalnya Anda seneng sekali kalau ada orang muslim terus kemudian disuruh-suruh ke gereja, kira-kira lek kuwi bapakmu kira-kira piye? Jadi tanggapi masjid sebelah. Ya toh? Kira-kira dhewe iki terus piye? Ya ngono ya ngono ning aja ngono lah. Dulu saya pendeta di sebelah itu. Coba kayak apa perasaan kita? Maka gunakanlah bukan sekedar rasio tapi rasa. Rasa pangrasa itulah yang menyatukan kita dengan orang lain. Seharusnya dakwah agama itu bukan sekedar dakwah verbal, tapi juga dakwah perbuatan. Ada 3 kriteria kebenaran. Ortodoksia, menyatakan kebenaran. Apakah dengan saya menjadi ramah berarti kebenaran dikorbankan? Tidak juga. Dari dulu sampai sekarang pelayanan saya selalu berbicara di pesantren, saya bicara di forum-forum lintas agama sampai hari ini. Nanti malam saya mengunggah webinar saya bersama Ibu Musdah Mulia, nonton ya nanti malam jam 7 di YouTube saya itu, YouTube channel resmi saya loh, jangan channel yang lain. Kenapa kok saya mengatakan begitu? Lah ini nama saya ini dibajak oleh YouTuber Kristen itu. Dikasih judul yang heboh-heboh. Bambang Nursena membungkam mulut Zakir Naik, ketemu ora tahu kok. Ini bahasa-bahasa begini kan bahasa polemik, bahasa perang. Ya toh, sampai saya ditegur sama temen NU saya. Mas, kok sampean saiki berubah loh? Sing berubah apa nih? Nyolot tuwek iya betul. Kok ya nyolot tuwek pisan? Bukan gitu, Mas. Itu loh YouTube itu. Mana saya bilang saya jarang nonton YouTube. Ini dilihat, oh iya kok judulnya kayak gini ya. Saya tahu kan. Begitu saya lihat, oh ini saya ngomong di gereja ini, saya tahu ini. Coba setelan sampai entek. Tak tunggu nih ya. Oh iya ya, cuman judul lagi yang kurang ajar nggak judul Mas. Harus dilapor ke YouTube. Nggak bisa lapor karena saya nggak punya channel. Akibatnya di masa pandemi saya bikin channel sendiri. Itu karena apa? The power of kepepet. Saya tidak ingin apa yang saya rintis susah payah membina hubungan baik, tapi tanpa kehilangan pesan Injili. Itu rusak gara-gara ngejar viewer. Wah, ini duitnya ternyata baru saya tahu itu. Sudah bertahun-tahun itu nama saya tuh di YouTube kan di mana-mana. Baru ngerti saya ternyata uangnya itu. Cuman Tuhan memberkati saya yang tidak mata duitan. Ya toh? Sing moto-moto duitan tuh kapan itu bertobat itu? Karena apa? Ini merusak pelayanan orang. Akibatnya saya bikin YouTube itu. Ketika orang masih suka mendengar kita, berbuatlah yang benar saja. Ya, pertama, dasar kita itu benar secara ortodoksia. Ortos itu lurus, doksa itu kebenaran. Jadi kebenaran, ajaran yang lurus. Doksa itu ajaran. Kebenaran ajaran. Kebenaran ajaran itu harus disertai dengan kebenaran perilaku. Ya, yang namanya ortopraksia. Nah, kebenaran ajaran tadi berkaitan dengan penyembahan yang lurus. Itu yang disebut ortolatria. Kristus sendiri mengatakan apa dalam kitab suci? Kepada orang Samaria, Yesus mengatakan apa? Apa Yesus menyembunyikan perbedaannya antara Yahudi dengan Samaria? Tidak. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal.
Itu pun diucapkan Yesus ketika orang Samaria sudah percaya dengan dia. Artinya sudah menyambut baik, keheranannya kenapa orang Yahudi minta air minum kepada orang Samaria. Setelah itu baru Yesus menyatakan kritiknya. Bukan sekali ketemu langsung, hei sini, dasar Samaria, kamu sesat, enggak seperti itu. Dikritik, ya, karena apa? Orang Samaria itu yang memisahkan diri dari orang Yahudi ketika pulang dari pembuangan ke Babel. Ditolak karena apa? Mereka menikah dengan 5 suku di Asyur. Suku Babel, Awa, Sefarwaim, Kuta. Makanya para rabi Yahudi menyebut Kutim itu di mata orang Yahudi kekeliruan. Makanya kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, karena Allah yang kamu sembah itu disinkretiskan, dicampurkan dengan dewa-dewa Asyur. Tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Dan Yesus mengatakan karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi kelakuannya dipuji Yesus. Ketika Yesus mengatakan orang Samaria yang baik hati. Ya kan? Artinya seorang yang memiliki pandangan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau menurut kita ukurannya iman kita, itu bukan berarti buah-buahnya tidak kita akui. Karena gini, ketika Anda bicara tentang perbedaan iman kita, jangankan kita dengan orang Muslim, jangankan kita dengan orang Hindu, sesama Kristen aja bisa beda. Lah kalau nunggu sama terus kita berbuat baiknya kapan? Kan begitu kan? Makanya ketika kemudian kita belum bisa sepakat pada satu titik kebenaran iman, maka tunjukkanlah dengan buah-buah roh, yaitu perbuatan-perbuatan yang merahmati, yang memberkati, yang bisa dirasakan oleh orang lain sekalipun berbeda agama dengan kita. Gus Dur mengatakan, kalau kamu berbuat baik pada semua orang, orang tidak akan tanya agamamu apa. Ini pentingnya ortopraksi. Jadi yang pertama tadi, menyembah, tadi kan urusan ortolatri. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya Yesus tidak mengkompromikan imannya. Itu bicara tentang kebenaran ajaran. Baru yang terakhir itu adalah kebenaran perilaku, ya, kebenaran ajaran, kebenaran penyembahan, kebenaran perilaku. Berbanding terbalik dengan orang Farisi. Yesus mengatakan apa? Mereka telah duduk di atas kursi Musa. Apa artinya? Ketika orang Farisi mengajar, silakan didengarkan. Tapi kalau dia punya kelakuan, ojo kok contoh. Karena ortodoksinya diterima oleh Yesus, ortopraksinya amit-amit. Jangan dicontoh. Mereka itu seperti apa? Seperti kuburan yang disaput putih bersih, tapi dalamnya tulang-tulang berserakan. Gitu loh kira-kira. Makanya Yesus mengkritik mereka. Tetapi metode pengajarannya diterima. Satu contoh, ya, banyak metode-metode pengajaran Farisi itu yang juga sama dengan metode pengajaran Kristus dan Rasul Paulus. Misalnya, kamu telah mendengar hukum Taurat, ya, hukum nenek moyang kita, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan dia mengingininya, maka dia telah berzina dalam hatinya. Itu yang disebut seyak la Torah, membangun pagar mengelilingi Taurat. Jadi artinya apa? Ini Taurat. Taurat itu kan isinya aturan-aturan, ya. Artinya kalau bahasa kita sekarang, mana yang dikriminalisasikan, ini yang tidak boleh, mana yang diperbolehkan, itu Taurat. Ya, Taurat hanya menunjukkan kepada kita ini perbuatan yang benar, ini perbuatan yang salah. Kalau kamu berbuat ini sanksinya ini. Tapi Taurat tidak punya kekuatan kepada kita. Dia hanya memberi hukum. Makanya Alkitab mengatakan karena hukum Taurat itu datang dari Musa dan kasih karunia datang dari Yesus Kristus. Kasih karunia itu misalnya apa? Bukan sekedar ditunjukkan ini tidak boleh, ini boleh. Kalau itu terjadi di negara komunis juga orang tidak boleh nyuri kan? Coba kalau orang nyuri di negara komunis. Ya dihukum karena apa? Orang itu sekalipun tidak memahami ajaran yang benar, tapi nuraninya universal.
Sebab kalau kamu mencubit saya, sakit, ya jangan mencubit orang lain. Hukum ini hukum universal, hukum kasih yang universal. Makanya Yesus mengatakan kesimpulan dari hukum Taurat dan para nabi itu adalah kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, tapi juga mengasihi Tuhan, ya, mengasihi manusia seperti diri sendiri. Ini hukum yang universal. Nah, kekristenan itu memberikan, ya, sublimasi, memberikan higher of tracking, itu istilahnya Bung Karno. Pengangkatan yang lebih tinggi daripada hukum Taurat yang sekedar memberikan aturan, tapi memberikan kekuatan pada diri kita, yaitu siapa yang percaya pada penebusan Kristus, ya, lewat jalan Kalvarinya, maka dia diberi kekuatan untuk berbuat baik. Sehingga perbuatan baik itu bukan prestasi kita, tapi kita yang benar-benar mau berbuat baik, Tuhan kuatkan untuk mencapai itu. Itu loh kira-kira. Amin, saudara-saudara. Jadi dengan demikian, kadang-kadang kita harus melihat kenapa di akhir ayat ini dikatakan, dan jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa kalau aku Mesias. Loh, kenapa kok enggak boleh? Bukankah Yesus membenarkan Petrus? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Jadi Petrus menjadi sokok guru gereja. Yang diikat di dunia akan diikat, yang terikat di dunia terikat akan apa? Yang kau lepaskan dia akan terlepas di surga dan seterusnya. Dan engkau adalah batu karang dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tapi kenapa di ayat 20 dikatakan, dan jangan ceritakan kepada siapapun kalau aku Mesias. Padahal pintu alam maut pun tidak bisa menguasainya. Itu jaminan. Kenapa tidak boleh? Karena jalan untuk itu belum genap. Sebab kalau Kristus tanpa kebangkitannya dari orang mati, dia adalah nabi biasa seperti nabi-nabi yang lain. Seperti yang dikatakan salah seorang dari para nabi. Tetapi Mesias harus bangkit dari antara orang mati, yang membedakan dengan nabi-nabi yang lain. Sebelum Mesias menyatakan dirinya dengan kemuliaannya di Kalvari itu, di mana dunia memandang itu jalan kekalahan, tetapi itulah jalan cinta derita Sang Kristus yang menuju kepada kemenangan. Dengan bangkit dari antara orang mati itu adalah jaminan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Lah kalau Injil tanpa kebangkitan, apa yang diberitakan? Waktu itu orang Yahudi memiliki banyak konsep tentang Mesias. Tapi Mesias yang dimaksud Yesus itu bukan Mesias politik. Bukan Mesias pembebas secara jasmani dari penindasan Roma. Tetapi pembebas manusia dari dosa-dosa menuju kepada kehidupan yang kekal. Dan itu dibuktikan lewat apa? Lewat kuasa kebangkitannya. Tanpa kebangkitan Yesus, maka akan sama. Salah seorang dari para nabi. Itu satu. Kedua, murid-murid belum clear tentang apa yang harus diwartakan. Itulah sebabnya ada pemuritan. Setelah jadikanlah semua bangsa muridku, apa yang dikatakan? Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah. Baru kemudian diberi jaminan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bahayanya orang tanpa diajar. Sehingga apa? Sehingga apa yang diberitakan itu sesungguhnya bukan iman Kristen. Yang diberitakan kadang-kadang masih campur sana, campur sini. Kalau tahu campur memang enak. Tapi kalau yang dicampur-campur begini, nyampurnya tidak pas, itu ya nggak enak juga kan. Makanya pertama adalah Kristus harus memparipurnakan tugasnya. Dan itulah yang membedakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain. Kedua, murid-murid harus clear dulu berita yang mau disampaikan itu berita apa. Kadang-kadang orang tidak menyadari itu. Kalaupun beritanya belum jelas, harus dijelaskan lewat pemuritan. Kalau beritanya sudah jelas, caramu wis bener apa durung. Sebab apa? Kadang-kadang kebenaran pun
Kalau disampaikan secara salah akhirnya kontraproduktif. Makanya ada ungkapan, bener nanging ora pener. Benar tapi caranya salah, melukai orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Ya, dulu ada orang disuruh latihan penginjilan. Ini saya kritik juga. Caranya bagaimana? Datang dilewatkan sampai di jalan-jalan itu ditanya, Bapak, nanti kalau sudah mati kemana? Urusanmu apa kowe takon ngono. Ya toh? Ini benar-benar dipraktekkan, dan cara praktek seperti ini kan bukan alam pikiran Indonesia. Bina hubungan baik. Itu enggak. Orang lagi jualan bakso di alun-alun, diinjili, gitu, dan mengatakan, Pak, nanti kalau sudah mati bagaimana? Kon tuku apa enggak tuku ngaliyo. Tak buandem karo mangkok pisan kowe. Itu artinya apa? Yang gini kan memalukan. Masa Kristen kok kayak begini? Gitu. Inilah yang saya katakan, benar tapi tidak tepat. Harus, memang tidak mudah menjadi murid Sang Kristus itu. Dulu, ini kan lagi rame-ramenya, sudah usai lah Mangkunegaran ini kan. Tapi dulu di sana pernah ada seorang hamba Tuhan, namanya Profesor Dr. Baving. Orang ini luar biasa. Pada masa Sinuhun Mangkunegoro ke-6, itu kan kerabat keraton diperbolehkan untuk memeluk agama selain Islam. Makanya banyak sekali orang-orang Mangkunegaran itu yang orang Katolik, orang Kristen banyak, ya. Dan pada masa Sinuhun Mangkunegoro ke-7, itulah saatnya di mana Profesor Baving itu diundang untuk memberikan tausiah di istana. Itu luar biasa. Apa yang ditulis oleh Profesor Baving? Dia ingin menyampaikan Injil kebenaran kerajaan Allah itu di dalam bahasa roso orang Jawa. Roso pangroso itulah yang membuat ketika kita menyampaikan kebenaran, orang tidak merasa terhakimi. Tulisan itulah yang dia bukukan sama beliau dalam bahasa Jawa yang halus sekali, padahal itu bukan orang Indonesia, itu londo itu. Artinya orang Jawa itu pokoknya kulitnya putih, rambutnya pirang, londo kabeh. Nek londo Amerika, londo Australia, gitu. Itulah yang kemudian ditulis menjadi Suksmo Supeno. Nah, itu loh. Saya merindukan orang-orang Kristen itu terlibat dalam arak-arakan kebangsaan untuk menyatakan kebenaran, tapi tidak pernah merusakkan keberagaman kita. Menyatakan kebenaran tanpa melukai orang lain. Bersaksi tanpa menyakiti. Tapi bagaimana caranya? Ya belajar, makanya muridkanlah, ajarlah mereka. Kiranya firman Tuhan ini semakin melengkapi kita dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan semakin membimbing kita semuanya untuk menyatakan kebenaran tanpa kita harus melukai pihak lain. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Besem Hamasya. Salam sejahtera di dalam Kristus. Amin.